Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Di Engman ini kita akan banyak belajar mengenai dunia perminyakan, dunia teknik kimia, energi, engineering, dan topik-topik menarik lainnya. Nah teman-teman, dalam video ini kita membuka section atau playlist baru dalam Engman, yaitu Quick Knowledge. Dalam Quick Knowledge ini kita akan membahas topik-topik penting secara singkat namun padat. Nah, untuk video perdana kita akan membahas mengenai horizontal atau vertical fracture. Namun sebelum kita membahas topiknya, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Thank you. Nah, kita langsung saja membahas. Yang pertama kita perlu mengetahui bahwa setiap reservoir pasti mengalami apa yang disebut in situ principal stress. Ada 3 in situ principal stress. Yang pertama adalah overburden stress, dan ini arahnya vertikal, dan stres ini berasal dari totalitas beban dari material yang ada di atas reservoir. In situ stress yang lain adalah 2 horizontal stress, salah satunya bernilai lebih besar sehingga disebut maksimum horizontal stress, sementara yang lain nilainya lebih kecil sehingga disebut minimum horizontal stress. Nah, teman-teman, ketika fracturing terjadi, fracturing pasti terjadi akibat tekanan rekah terlampaui. Jadi reservoir atau formasi memiliki tekanan rekah tertentu, dan ketika tekanan rekah tersebut terlampaui, fracturing akan terjadi. Nah, fracture akan terbuka searah minimum stresnya. Jadi kalau di sini kita melihat arah dari weakest stressnya atau least principal stressnya adalah seperti ini, maka fracture akan terbuka seperti ini. Mengapa demikian? Karena ketika fracture terjadi akan ada opening, dan orientasi dari fracture opening ini akan lebih mudah ketika terjadi melawan weakest stress atau stres yang paling lemah. Jadi ketika arah dari minimum atau weakest stressnya adalah seperti ini, pasti ke arah inilah fracture akan terbuka. Nah, weakest stress atau least principal stress ini bisa terjadi dari berbagai arah. Misalnya orientasi dari least principal stress-nya adalah vertikal seperti ini, maka fracture opening-nya pasti searah vertikal juga. Dan ketika fracture teropen seperti ini, kita akan memiliki horizontal fracture. Tapi jika least principal stress-nya berarah horizontal seperti ini, maka fracture akan teropen atau terbuka ke arah searah dengan least principal stress ini, sehingga kita akan mendapatkan fracture seperti ini, dan orientasi dari fracture ini adalah vertikal. Jadi kita sebut vertical fracture. Nah, demikian quick knowledge kita. Jadi kita tahu ada 2 orientasi fracture, horizontal fracture dan vertical fracture. Horizontal fracture terjadi ketika least principal stress-nya berorientasi vertikal, sementara vertical fracture terjadi ketika least principal stress-nya berarah horizontal seperti ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di quick knowledge berikutnya. Thank you.